menjelaskan tentang diam ya, berkata baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Ala unabbi'ukum bi amrayni khafifain lam yalqa Allah bimithlihima." Mau gak kalian tak kasih tahu dua perkara? Dua perkara ini ringan, tapi tidak pernah ada orang yang bisa melakukan lebih dari itu. Artinya ini yang paling hebat yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau bertemu Allah, keuntungannya sangat banyak orang yang memiliki dua perkara ini. Apa itu? Kata Nabi, as-sabtu wa husnul khuluq. Diam dan berakhlak yang baik. Ini dua hal yang luar biasa, yang mana tidak ada orang yang paling beruntung nanti ketika bertemu Allah kecuali yang memiliki dua hal ini. Diam dan apa? Gajinya betul. Diam dan apa? Berakhlak yang baik. Berkata Al-Imam Luqmanul Hakim yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Lau kana al-kalam min fiddah, kana sukut min dhahab." Kalau seandainya bicara itu terbuat dari perak, maka sungguh diam terbuat dari emas. Artinya apa? Kalau seandainya berbicara itu adalah perbuatan taat dan diam itu meninggalkan perbuatan maksiat, maka didahulukan meninggalkan maksiat daripada perbuatan taat. Kalau saling bertentangan, ibarat emas dan perak, kita pilih emas daripada perak karena lebih berharga emas daripada perak. Al-Imam Zunnun Al-Misri, salah satu tokoh sufi, Zunnun, tokoh sufi. Beliau sangat fasih, ya, memiliki banyak syair, kata-kata mutiara, hikmah. Tokoh sufi meninggal tahun 245 Hijriah. Zunnun Al-Misri, tinggalnya di Mesir. Zunnun Al-Misri, beliau berkata, "Ahsanun nasi li nafsi amlakuhum bi lisani." Manusia yang paling baik adalah yang paling bisa memiliki lisannya sendiri. Paling bisa memiliki lisannya sendiri. Artinya apa? Lisannya terkontrol. Dia bisa kontrol. Mobil itu kalau normal, motor itu kalau normal, itu bisa kontrol, itu bisa nyetir terserah itu. Kanan, kiri, lurus, pencet klakson, rating, mundur, maju. Tapi kalau nggak normal keadaannya, kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, kecelakaan gara-gara tiba-tiba bengkok sendiri, tiba-tiba belok sendiri. Sama, mulut juga begitu. Ibarat mulut ini adalah bisa dikontrol. Nah, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bisa kontrol lisannya. Ibarat dia nyetir mobil, nyetir motor tadi itu. Itu kata Zunnun Al-Misri. Dikatakan oleh para ulama, inna adna naf'is samat as-salamah. Paling rendahnya hasil dari diam adalah apa? Keselamatan. Kita selamat. Itu paling rendah. Bayangkan paling tingginya pahala yang kita dapatkan dari diam. Paling rendahnya derajat atau pahala dari diam adalah apa? Selamat. Begitu juga sebaliknya, paling rendahnya madharat bicara
Jadi bicara paling rendahnya, bukan paling tinggi, paling rendahnya madharat berbicara adalah apa? Penyesalan. Jadi orang bicara nyesel itu balasan yang paling rendah dari Allah, baru rendah itu. Lah apalagi balasan yang paling tinggi daripada itu, luar biasa. Jadi tak ulangi, paling rendahnya balasan untuk diam adalah apa? Keselamatan. Dan sebaliknya, paling rendahnya balasan untuk bicara adalah apa? Penyesalan. La ilaha illallah. Ada seorang ulama. Ulama ini difitnah. Setelah difitnah, tersebar fitnahnya. Terus orang yang fitnah ini minta maaf sama ulama itu. Ketika minta maaf sama ulama itu, dimaafkan. Sebelum minta maaf, ana maafkan. Tapi ana ingin inti ngelakukan satu hal. Apa ya Habib? Seorang Habib ini, dia Habib itu ngasih sulak. Tahu sulak ya? Sulak, kemucing sulak. Bulu-bulunya ente jalan sambil nyabuti bulu-bulunya ente buang. Paham ya? Sampai sulaknya habis. Nanti sulaknya sudah habis, ente balik lagi ngambil bulunya, tempelan lagi. Dilakukan sama dia. Dia nyabuti bulunya sampai bulunya habis. Terus dia setelah bulunya habis dikembalikan lagi, tempeli pakai lem. Tempeli lagi pakai lem. Sampai di Habibnya lagi. Sudah Habib ini Habib. Ini sama yang tadi sama enggak? Katanya enggak sama. Jadi sulak asli sulak sama sulak brodolan terus ditempelin lagi. Bagus mana? Bagus yang asli. Nah ini, walaupun ente sudah minta maaf, dari hasil lisannya ente tetap enggak sama kayak sebelumnya. Paham enggak maksudnya? Tetap enggak sama kayak sebelumnya. Sama ibaratnya sulak ini, ente sudah cabut-cabut. Ibarat ente berbicara sudah kemana-mana ente bicaranya. Fitnah orang itu kemana-mana sudah sampai. Terus kita minta maaf, apakah bisa mengembalikan seperti semula? Nggak bisa. Kita buka balikan orang pemikirannya seperti awalnya asalnya nggak bisa. Sama seperti sulak ini. Sudah rusak, kita tempel-tempelin lagi tetap nggak seperti awal, nggak seperti semula, nggak seperti asalnya. Gitu. Berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, hei anakku, idza iftakhara an-nasu 'alaika bi husni kalamihim. Kalau ada orang bangga-bangga, anak itu kalau bicara fasih, anak kalau nasihat itu bagus, ceramahnya anak bagus, anak itu kalau baca Quran, masya Allah, tajwidnya anak bagus misalnya. Kalau baca Quran tidak apa dibangga-banggakan. Ini misalnya ngomong, anak kalau baca puisi, anak kalau baca pantun, dia bangga-bangga dengan pembicaraannya dia, kata-katanya dia, dengan kalamnya dia. Terus Luqmanul Hakim nasihat ke anaknya, faftakhir anta husnu samtik. Kalau orang-orang membangga-banggakan bicaranya, maka banggalah karena kamu bisa diam. Ya udah, bangga itu orang yang banyak diam bangga, bukan orang yang banyak ngomong yang bangga. Kecuali bicaranya bicara yang baik, ya, baca Quran, zikir, sholawat, nasihat, ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, man somata najah. Barang siapa yang berdiam, maka dia akan selamat. Ada seorang murid yang minta wasiat ke gurunya, wahai guru, ausini, beri saya wasiat. Gurunya jawab sama muridnya, in syi'ta, kalau kamu mau, jama'tu laka ilmal ulama wa hukmal hukama wa tibbal atibba fi thalathi kalimat. Saya wasiat kepada kamu, wahai muridku, dengan ini, aku akan mengumpulkan
dan pengobatannya para dokter, para tabib. Dengan 3 kalimat. Cukup, tidak usah banyak-banyak. 3 ini. Ilmunya ulama terkumpul jadi satu dalam 1 kalimat. Hikmahnya para hukama, ahli hikmah terkumpul jadi satu dalam 1 kalimat. Pengobatannya para dokter, para tabib terkumpul jadi satu dalam 1 kalimat. Berarti berapa kalimat? 3 kalimat. Pertama, amma ilmu ulama. Fa idza su'ilta amma la ta'lam. Adapun ilmunya para ulama terkumpul jadi satu. Kalau kamu ditanya tentang hukum gak tahu jawabannya, jangan ngawur, jangan ngarang. Jawab, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Allah lebih tahu. Rambut. Makanya pernah Imam Malik bin Anas, ada Maliki, ditanya tentang banyak sekali masalah, tapi yang dijawab cuma sedikit. Yang lain jawabannya apa? Wallahu a'lam. Sekelas Imam Malik. Asal jawab. Orang kalau setiap pertanyaan dijawab, itu bukan pintar, malah menunjukkan dia masih bodoh. Dia masih belum jadi orang alim gitu. Orang sembarang dijawab, jawabannya ini. Gampang jawab, gampang berfatwa. Karena Nabi SAW bersabda, ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani berfatwa berarti yang paling berani masuk neraka. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nggak tahu, jawabannya nggak tahu. Wallahu a'lam. Nggak bisa apa. Makanya kalau Nabi tanya sama sahabat, kalian tahu nggak apa jawabannya sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Kami nggak berani jawab di hadapan Rasulullah. Ada Rasulullah kok jawab ngawur. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Sahabat itu ilmunya para ulama. Sekarang yang kedua, wa ma hukmul hukama fa idza kunta jalisa qaumin fakun askatahum fa in asabu kunta min jannatihim wa in akhtau salimta min khata'ihim. Dan ada pun 1 kalimat yang mengumpulkan seluruh hikmah daripada para hukama, ahli hikmah adalah apa? Kamu kalau duduk sama siapapun, jadilah jangan yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak diam. Jadilah kalau duduk dimanapun, sama siapapun, dalam keadaan yang paling banyak apa? Diam, bukan yang paling banyak bicara, yang paling banyak diam. Kenapa? Karena kalau yang dibicarakan mereka itu benar, kamu termasuk daripada mereka orang yang benar. Tapi kalau yang dibicarakan mereka adalah salah, kamu selamat daripada kesalahan yang dibicarakan saat itu. Ini hikmahnya para hukama dalam 1 kalimat ini. Selesai. Intinya apa? Jadi orang yang paling diam. Sekarang yang ketiga, wa atibbul atibba fa idza kata ta'aman fala taqum illa wa nafsuka tashtahi fa innahu la yalumu bi jasadik ay la yanzilu bihi ghairu maradil maut. Adapun pengobatan yang mana seluruh obat yang mana di seluruh pengobatan, ilmu pengobatan terkumpul dalam 1 kalimat ini. Nanti apa itu mengumpulkan semua jenis pengobatan terkumpul dalam 1 ini. Artinya apa? Ini kuncinya sehat ini. Kalau kamu makan, jangan makan kecuali kamu lapar. Berhenti sebelum kamu kenyang. Selesai. Mesti sehat. Gak mungkin kamu kena penyakit kecuali sekarat, mati. Jadi penyakitmu seumur hidup cuma itu aja. Gak akan kena penyakit lainnya kalau kamu melakukan itu. Makan saat kamu lapar. Berhenti sebelum kamu kenyang. Gak akan kena penyakit. Sama sekali gak akan membahayakan tubuh kamu. Gak akan kena penyakit. Kecuali hanya penyakit kematian pasti terjadi. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, man kathura kalamu kathura saqatuhu. Orang yang banyak bicara, banyak jatuhnya orang itu. Orang mau tahu orang yang paling jatuh itu siapa? Orang yang paling banyak bicara. Dia orang yang paling banyak jatuh, paling banyak salah.
paling banyak nggak benernya. Waman katsura maluhu katsura ithmuhu. Orang yang banyak uangnya banyak dosanya. Udah itu mesti itu. Banyak uangnya banyak dosanya. Kenapa? Sulit orang banyak uang untuk menjaga diri daripada syukur, kufur, ya, daripada sedekah, wakaf, infak. Sulit untuk itu. Orang punya banyak harta biasanya dia nggak semuanya, tapi biasanya dia iman-iman untuk itu semuanya. Makanya kalau minta sama Allah itu minta apa? Diberi kecukupan oleh Allah yang berkah, cukup berkah. Enaknya. Kalau minta kekayaan apa? Kekayaan hati. Minta sama Allah kekayaan itu kekayaan hati. Rezeki yang cukup ya cukup buat ente, keluarga, ya kan? Cukup buat orang tua, cukup buat sedekah, cukup buat infak, cukup buat wakaf, cukup untuk semuanya berkah. Tapi kalau kaya, harta bukan cukup, ya nggak akan cukup. Kenapa? Orang kadang uangnya miliaran, tapi dia nggak pernah sedekah, berarti nggak cukup uang. Nggak cukup buat sedekah. Uangnya miliaran tapi nggak pernah buat sedekah, nggak pernah buat wakaf, ya berarti nggak cukup, uangnya nggak berkah berarti. Makanya beliau berkata, barang siapa yang banyak hartanya banyak dosanya, sulit. Terakhir, waman sa'akuhu adzaba nafsahu. Orang yang buruk akhlaknya, dia telah menyiksa dirinya sendiri. Apa? Orang buruk akhlak itu gak punya teman di dunia, gak punya teman di akhirat. Buruk di dunia, buruk di akhirat. Gak ada orang mau sama orang buruk akhlaknya. Walaupun sealim apa, buruk akhlaknya, gak ada orang mengikuti dia. Nah, termasuk wasiat para aulia. Mereka berkata, iyyaka wa kathratal kalam fa innahu yuzhiru min 'uyubika ma batan wa yuharriku min 'aduwika ma sakan. Hati-hati, jangan banyak ngomong itu. Jangan banyak bicara. Karena banyak bicara bisa menyebabkan aib kamu yang tersembunyi dalam diri kamu. Secara gak sengaja, secara gak sadar, kamu akan terbuka nanti sama orang, keceplosan. Berapa banyak orang keceplosan di TV, di media sosial, di radio, keceplosan. Banyak ngomong, keceplosan. Aibnya sendiri keceplosan, dipotong videonya, nyebar. Sekarang terbukti itu zaman media sosial seperti ini. Karena apa? Kakek ngomong, banyak bicara ya. Bicara yang gak manfaat. Bicara itu cukup apa tuh? Bicara itu cukup apa tuh? Dalam Al-Quran Allah berfirman itu sudah. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam omongan mereka, pembicaraan tidak ada manfaat belas katanya Allah. Illa kecuali pertama apa? An amara bi shadaqatin. Orang yang ngajak orang lain buat sedekah, infak, wakaf, ngajak orang lain buat apa? Berbuat baik. Berbuat apa? Dengan baik dengan hartanya. Au ma'rufin, atau bicara nyuruh orang untuk berbuat baik, yuk sholat, yuk tahajud, yuk puasa, yuk ini, yuk ngajak baik. Tapi ngajak beramal dengan harta, ini beramal dengan selain harta, ma'ruf. Ya. Au islahin bainan nas. Yang ketiga, bicaranya tentang apa? Mendamaikan manusia. Yang bicarakan damai, supaya orang-orang semua damai, rukun, tentrem, ayem. Itu 3 perkataan yang kata Allah dalam Al-Quran. Ini tok yang manfaat, lainnya ini tidak ada manfaat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata mereka para ulia, orang yang banyak ngomong, dia mau nggak mau, sadar nggak sadar, suatu saat dia akan menampakkan aibnya sendiri yang tersembunyi dengan perkataannya, ceplosan dia, kelepasan dia ngomong. Dan dia juga bisa apa? Menyebabkan musuh yang lagi diem bangun. Dia bicara, misalnya nyindir sana, musuhnya dia nggak senang sama dia nyindir ke sana, ngomong ke sana, itu membangunkan macan yang tidur nanti, bisa tambah besar fitnahnya nanti. Kan gini, kenapa sih Allah kok nyiptakan lidah itu 1, kuping 2? Kok bukan lidah yang 2, kuping yang 1? Kenapa? Karena Allah itu pingin. Itu hikmah, itu sudah pelajaran itu. Allah nyiptakan jumlah-jumlah di tubuh kamu itu sudah sebagai hikmah. Kenapa Allah nyiptakan uban?
biar dia ingat dia sudah tua, tak lagi mati, ingat mati, kan gitu. Kenapa Allah nyiptakan mulut satu, telinga dua? Biar kamu tuh lebih banyak dengar daripada ngomong. Nah, lebih sedikit ngomong, lebih banyak dengar, lebih banyak dengar kan daripada ngomong. Bukan lebih banyak ngomong, bukan kebalik. Lisan cuma satu, telinga cuma dua, telinga dua. Jadi itu hikmah Allah menciptakan kenapa kok lidah satu, telinga dua. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.